Oke, selamat siang, Tems. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Yes, oke. Ya, kita akan lanjut lagi di listrik statis. Yang kemarin ada kesulitan nggak? Yang segitiga itu, nggak ya? Oke. Ya, jadi kita akan lanjut lagi. Ada soal yang lainnya lagi. Nah, soal yang lainnya lagi lebih asik tuh. Oke, jadi kita kembali ke kita punya channel dulu di mana? Nah, ya, jadi masih di listrik statis ya, masih di listrik statis, masih di gaya kolom. Yang ingat rumusnya F sama dengan apa? K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Kemudian kalau perbandingan gaya jaraknya yang berubah, maka kita menggunakan F2 dibagi dengan F1 sama dengan apa? R1 dibagi dengan R2 dipangkatkan 2 atau akar dari F2 per F1 sama dengan R1 dibagi dengan R2. Ini kalau jaraknya yang dicari ya. Jadi jangan lupa ini. Terus berikutnya lagi apa lagi? Oh, kalau misalnya ada dua buah muatan, di sini muatannya adalah Q1, kemudian ini adalah muatannya adalah Q2 ya. Muatannya Q1 dan muatannya Q2 di sini. Mana ini Q-nya. Ini Q2. Lalu ini terpisah pada jarak D. Kemudian ada muatan Q3 di sini, di mana untuk F3 sama dengan 0. Langsung rumusnya apa? Akar dari Q2 dibagi dengan Q1 sama dengan apa? Q2 per Q1 atau Q1 per Q2? Q2 per Q1 ya? Atau Q1 per Q2? Ini kan F3 sama dengan 0. F3 sama dengan 0, berarti F3 1 dikurangi dengan F32 sama dengan 0. Maka F31 sama dengan F32. Berarti Q berapa? 3 Q1 dibagi dengan R31 pangkat 2 sama dengan Q3 Q2 dibagi dengan R32 pangkat 2. Oke. Berarti Q1 dibagi dengan Q2 sama dengan R31 dibagi R32. Ingat ini dipangkatkan 2. Atau akar dari Q1 per Q2 sama dengan R31 dibagi dengan R32 dipangkatkan 2. Jadi kalau Q2 per Q1 berarti R32 dibagi R31 dipangkatkan 2 ya. Ini kalau kamu soalnya yang cepat punya ya, artinya pilihan ganda begitu. Oke ya, bisa ya? Yang begitu? Mana? Yang mana? Oh, ini hilang. Ya, ini hilang ya. Oke ya, thank you. Ini enggak ada lagi karena sudah dipakai akar kan ya. Ya, enggak ada lagi pangkat duanya. Ingat ya, jangan lupa. Ya, oke, thank you. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya masih di hukum kolom FK Q1 Q2 per R kuadrat, tetapi sekarang muatannya itu ya. Jadi di sini ada sebuah muatan. Kemudian di sini juga ada sebuah muatan. Muatannya sejenis ini. Kalau sejenis berarti bagaimana? Terjadi apa? Tolak menolak ya. Ini ada F kolom ke sana. Ini ada F kolom. Tetapi muatannya ini digantung pakai tali. Digantung pakai tali. Jadi ini ada talinya nih, ya. Digantung menggunakan tali seperti ini. Ya, seperti ini. Ini digantungkan, ada gantungannya. Nah, seperti ini digantung. Kemudian besar muatannya itu adalah sama, ya, masih sama muatannya. Ya, hilang lagi. Aduh, kasihan. Hilang tuh ya. Ya, keadaan seperti ini. Nah, sekarang berikutnya. Nah, ini membentuk sudut. Di sini anggaplah sudutnya adalah theta gitu. Nah, sekarang ini adalah muatannya adalah Q ya. Muatannya Q. Jadi ini adalah Q. Lalu ini juga Q. Artinya muatannya semuanya sama. Sama-sama Q gitu ya. Jadi di sini adalah F kolom. F kolom sama dengan apa berarti?
Kalau Q dengan Q, berarti K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat ya. Ya, jarak antar kedua muatannya itu berarti adalah R. Ini saling tolak menolak ya. Di sini adalah R nih. Ini adalah R. Nah, sekarang karena dia digantung, partikel ini punya massa. Kalau dia punya massa berarti ada gaya apa lagi? Ada gaya berat. Oke, gaya berat arahnya kemana? Bawah ya. Jadi di sini ada W nih. Ada W. Di sini ada W. Nah, sekarang karena dia tergantung di tali. Talinya menegangkan. Berarti di tali ada gaya apa? Tegangan tali. Oke, gaya tegangan tali. Ya, seperti ini. Nah, talinya ini kan membentuk sudut terhadap sumbu mendatar dan sumbu vertikal kan? Nah, sekarang kalau dia membentuk sudut, berarti harus diapain tuh? Diapain? Diproyeksikan, bukan ditarik. Diproyeksikan ke sumbu horizontal dan ke sumbu apa? Vertikal ya. Itu bahasanya, bahasa sainsnya. Ya, oke, bukan ditarik gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita kasih nama ini T, berarti yang ke sumbu mendatar kita sebut apa? TX, kemudian yang sumbu vertikal TY ya. Jadi di sini juga ini adalah TX, yang di sini adalah TY, lalu di sini adalah T ya. Nah, ini sudut di sini alfa, Pak theta. Yang ini kita sebut aja dengan alfa, boleh ya? Oke, berarti untuk cari TX-nya sama dengan apa? Hubungannya dengan T dengan alfa. TX sama dengan apa? Sin atau cos? Ayo. Sin atau cos ya? Kalau bukan sin ya cos, kalau bukan cos pasti sin. Yang benar yang mana nih? Cos ya. Jadi berarti sama dengan T dikalikan dengan cos alfa. Kemudian TY, ini kan sebagai sisi samping kan? Ini kan sisi tegak kan? Ya. Oke, berarti TY jadi T dikalikan dengan sin daripada alfa. Oke. Nah, ini muatan ini dalam keadaan setimbang. Kalau dalam keadaan setimbang, itu berarti apa? Resultannya apa? Dalam keadaan seimbang. Resultannya 0, yaitu ada dua sumbu X dan sumbu Y. Berarti sigma Fx akan sama dengan 0. Nah, sekarang kita ambil salah satu titiknya aja. Lihat ke sini. Iya, ya. Nah, yang ke sumbu X aja. Kita lihat yang ke sumbu X nih ya. Ke sumbu X ada berapa gaya tuh? Salah satu titiknya ya. Boleh yang ini, boleh yang ini. Yang mana yang kamu ambil? Kanan atau kiri? Kanan, oke. Nah, ini yang ke sumbu X ada berapa gaya? Ada dua, yaitu apa? F kolom dengan TX kan. Yang ke positif FC, berarti ini positif, yang ini berarti negatif. Kalau gitu ini kita tuliskan apa? F kolom dikurangi dengan TX akan sama dengan apa? 0. Boleh enggak TX-nya pindah sana? Boleh ya. Jadi berarti F kolom akan sama dengan TX. Si TX-nya sama dengan apa? T dikalikan dengan cos alfa. Kalau gitu, kalau kita mau cari T tegangan talinya, F kolom dibagi dengan cos alfa. Oke, sekarang berikutnya kita masuk di sigma Fy. Ini juga harus sama dengan 0. Yang ke sumbu Y ada berapa gaya? Ada dua, yaitu Ty dengan V. Oke, Ty-nya berarti yang ke atas positif, yang ke bawah negatif kan? Maka di Ty dikurangi dengan V akan sama dengan 0. Berarti Ty sama dengan apa? V. Ty tadi sama dengan apa? T dikalikan dengan sin alfa. Oke, sama dengan V-nya sama dengan Mg ya. Atau EV aja nggak apa-apa. Sama dengan V. Nah, sekarang boleh nggak ini kita substitusi masuk ke sini? Boleh. Jadi apa sekarang? FC dibagi dengan cos alfa dikalikan dengan sin alfa akan sama dengan V. Ya, sekarang sin alfa dibagi cos alfa jadi apa? Tangan kan? Berarti sini F kolom dikalikan dengan tangan alfa akan sama dengan V. Atau tangan alfa sama dengan apa? V dibagi dengan F kolom. Nah, ini yang pertama. Ya. Nah, dapat ini. Ya. Nah, sekarang kita mau mencari hubungan antara VFC dengan T-nya. Ya. VFC dengan T. Kita perhatikan di sini nih. Perhatikan ini. Ini. Ya. Sekarang Ibu gambarkan ulang lagi nih. Gambarkan ulang lagi. Di sini adalah T.
Kemudian di sini adalah TX. Lalu yang di sini adalah TY. Sekarang kalau Ibu geser TY-nya ke sini boleh enggak? Ini kan T. Ini TY. Ini TX. Artinya ini Ibu pindahkan ke sini gitu loh. Bisa enggak? Digeser ke sini. Sama enggak? Sama ya. Oke. Ya. Di sini berarti kan sama TY. Ini tegak lurus kan? Ya. Nah sekarang berarti membentuk apa ini? Segitiga siku-siku. Kalau membentuk segitiga siku-siku antara TY dengan TX berarti berlaku apa? Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu apa? Itulah ajaran sesat tempo dulu. Bunyinya teorema Pitagoras itu apa? Bukan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, mengarah ke benar ya. Jadi sisi miring itu dinamakan dengan hipotenusa, sisi terpanjang daripada segitiga siku-siku ya. Jadi akan ada satu sisi hipotenusanya kan. Lalu dua sisinya lain apa? Saling apa? Tegak lurus kan ya. Jadi teorema Pitagoras yang sebenarnya itu adalah bukan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Salah itu ya. Jadi jangan tersesat. Yang betul adalah kuadrat dari hipotenusa itu merupakan jumlah kuadrat daripada sisi penyiku ya. Jadi tinggal yang berpenyiku sisi apa aja. Oh, kalau yang berpenyiku A dan B lalu hipotenusanya C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kalau misalnya yang berpenyiku adalah Pi dan L, lalu yang hipotenusanya adalah K, berarti apa? K kuadrat akan sama dengan P kuadrat ditambah dengan L kuadrat ya. Ingat ya. Jadi itu teorema Pitagoras. Jadi kalau ditanyakan teorema Pitagoras itu jangan lagi menjawab A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Salah total itu ya. Karena kalau hurufnya ganti lagi. Yang benar, kuadrat hipotenusa merupakan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang berpenyiku ya. Oke. Nah, sekarang ini. Berarti di sini berlaku teorema Pitagoras. Siapa yang berfungsi sebagai hipotenusa? T. Berarti maka T pangkat 2. Siapa yang berpenyiku? TX dan TY. Jumlah kuadrat dari sisi berpenyiku. Berarti TX kuadrat ditambah dengan TY kuadrat. Nah, tadi TX-nya sama dengan apa? F kolom. Berarti ini boleh dong dituliskan jadi F kolom. Boleh enggak? Pangkat 2. Lalu TY-nya sama dengan apa? V. Berarti ini bisa sama dengan V pangkat 2. Jadi berlaku juga ini. Untuk yang di ayunan ini, yang di bandul. Nah, sekarang. Tadi F kolom sama dengan apa? F kolom kan sama dengan K kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Sekarang R-nya ini kan jaraknya ini ke sini kan? Ya kan? Nah, kita bisa bikin pertolongan nih ya. Iya, bikin pertolongan untuk cari R gitu. Tapi kalau pertolongannya kita datangnya dari siapa? Oh, dari Tuhan. Pertolonganku. Ya, ini kita bikin pertolongan nih. Ya, ini bikin pertolongan. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan gitu. Ya. Nah, sekarang misalnya ya kita perpanjang aja lah sampai di sini ya. Kita perpanjang sampai di sini, bikin pertolongannya. Sekarang panjangnya ini dengan ini sama enggak? Sama ya. Berarti ini dengan ini sama. Lalu kalau ini theta, maka ini sama dengan apa? 1/2 theta. Lalu ini siku-siku. Kalau gitu nilai dari alfa sama dengan apa? 90 derajat dikurangi dengan setengah daripada theta ya. Ingat ya. Nah sekarang hubungan antara ini panjang talinya sekarang adalah L. Panjang tali adalah L. Nah sekarang kalau ini ke sini adalah R, berarti dari sini ke sini apa? 1/2 R. Oke, Ibu pindahkan ke sini ya. Nih, Ibu hanya gambar segitiganya lagi. Yang ini. Tadi ini adalah apa? L ya. Oke. Yang ini adalah L. Ini tegak lurus di sini. Lalu ini berarti adalah R/2 kan? Ya. Nah, kemudian di sini adalah alfa. Yang di sini tadi apa? 1/2 theta. Nah, sekarang tergantung kamu mau pakai yang mana. Tapi sebaiknya pakai alfa aja ya, pakai alfa aja. Nah, sekarang hubungan antara R/2 alfa dan L itu apa?
cos, oke. Berarti cos daripada alfa sama dengan R per 2 dibagi dengan L. Samping dibagi miring kan? Berarti cos daripada alfa sama dengan apa? R dibagi dengan 2L kan? Kalau begitu maka R sama dengan apa? Ah, jangan dibalik supaya kamu tidak salah jalan. 2L-nya kamu taruh di depan. 2L kita kalikan cos alfa. Supaya apa? Kalau kamu letakkan cos alfa 2L nanti kamu bisa mengalami kesalahan. Alfa dikalikan dengan 2L baru dikasih cos. Nah, nanti jadinya salah. Jadi untuk menghindari kesalahan itu ya, maka kita buat jadi R sama dengan 2L dikalikan dengan cos alfa. Seperti itu. Jadi nanti ya tergantung yang dicari apa gitu. Mana-mana boleh dicari ya. Jadi tadi ada rumus apa saja tadi? Rumusnya untuk yang tergantung-gantung tadi apa? Tangan alfa sama dengan apa? Hah? Sama dengan apa tadi tangan alfa? B dibagi dengan, ingat itu ya, ya. B dibagi dengan F kolom. Kemudian apa lagi? Nah, ada lagi itu ya. Jadi di sini berikutnya adalah T kuadrat sama dengan F kolom kuadrat ditambah dengan B kuadrat ya. Nah, lalu ingat TX sama dengan apa? F kolom. Lalu T, Y sama dengan B ya. Ingat ya. Nah, dari sini, ini kan kamu bisa cari ini. TX sama dengan apa? K, Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Jadi kalau kita mau cari Q, berarti sama dengan apa? Akar dari TX R kuadrat kita bagi dengan K. R-nya boleh keluar nggak? Boleh. Berarti ini sama dengan R dikalikan akar daripada TX dibagi dengan K. Dan seterusnya. Jadi banyak hal bisa dicari. Ini bisa jadi lebih 10 soal. Lebih dari 10 soal ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan nih. Kalian kerjakan, jadi ada 2 buah muatan ya. 2 buah muatan tergantung. Muatannya sejenis. Muatannya sejenis ya. Jadi ini tergantung nih. Membentuk sudut misalnya 60 derajat. Ini 60 derajat tetanya. 60 derajat. Panjang talinya L-nya misalnya sama dengan 80 cm. Ya. Lalu misalnya muatannya ini ya, I-nya sama dengan misalnya 5 mikrokolom. Ini sama ya, ini Q-nya sama. Sama dengan 5 mikrokolom. Nah, R-nya bisa cari enggak? Bisa ya, bisa dicari ya. Yang ditanyakan berapakah masanya? M sama dengan berapa? Tegangan tali sama dengan berapa? Coba dicari. Ini ke sini ingat sama dengan apa ini? R ya. Oke, ada gaya-gaya apa saja tadi? Ada gaya berat, ada W, kemudian ada apa lagi? Tegangan tali ya. Salah satunya aja yang kamu gambar nggak apa-apa. Wow, benar. Ya, nggak usah dua-dua kamu gambar. Satu aja. Satu titik kamu yang cari yang mana itu. Nah, ini berarti ada T. Ya, kemudian ada berikutnya ke sini ada F kolom ya. Jadi nanti di sini ada TX. Kemudian ini ada TY ya. Belajar kamu menurunkan ya. Jangan pakai rumus langsung. Jadi ini adalah T. Ini TY. Di sini adalah TX. Kemudian di sini adalah F kolom ya. Kalau ini 60 derajat berarti di sini berapa? 60 juga. Oke, 60 derajat ya. 60 derajat. Nah, nanti kan kamu dapat TX-nya tuh. Kalau udah dapat TX dari F kolom, ya, R-nya kan kamu bisa cari. Nah, maka kamu bisa cari masanya. TY-nya kan bisa tahu. Masanya sama dengan berapa, tegangan talinya berapa. Oke?
So easy. Bagaimana cari T? TX tadi sama dengan apa? T cos alfa. Ya, berarti sama dengan T cos berapa? 60 derajat. Berarti sama dengan 1 cos 60 berapa? 1/2 ya. 1/2 T ya, udah dapat kan? Ini TX sama dengan itu. Lalu sigma FX sama dengan apa? 0 kan? Berarti TX dikurangi dengan F kolom sama dengan apa? 0 kan? Maka TX sama dengan F kolom. TX-nya sama dengan apa? 1/2 T sama dengan F kolom. Berarti T-nya sama dengan 2 F kolom. F kolom sama dengan apa? Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. R-nya sama dengan apa? R1 sama dengan 2L dikalikan dengan cos alfa. Udah, kasih masuk aja. Jadi langsung dapat T-nya ya. Nah, kalau udah nanti berarti masuk di mana? Di TY dikurangi W sama dengan 0 kan? Jadi TY sama dengan W kan? TY itu sama dengan apa? T sin alfa. Ini sama dengan M dikalikan G. Maka M akan sama dengan T sin alfa dibagi dengan G. Ya, sin alfa berarti sin 30. Nah, sekarang G-nya kalau nggak diketahui, maka kalian menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Ya, oke? It's so easy. Yes. Ya. Oke. Bisa ya, lanjutin sendiri ya. Oke. Diam berarti iya. Ya, sebelum ke review nanti ke apa namanya? Loop 2 loop ya, atau mau review dulu? Review, oke. Ya, tapi reviewnya Ibu hanya sampai di menentukan persamaannya aja ya. Tidak sampai dikasih masuk angkanya. Jadi, yang penting konsep fisikanya yang jalan. Oke lah. Ya, perhatikan ke sini. Ini kita sebut R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10. Baliklah, ini E1, E2, ini E3. Oke. Sekarang angkanya mau berapa nih? 2 ohm. Berarti ini kita pakai 8 ohm. Ini mau berapa? 3 ohm. Berarti ini 7 ohm. Oke. Ini berarti berapa? 5 ohm. Oke, maka ini 5 ohm supaya gampang angkanya. Ini berapa? 46. Oke, 4 ohm, 6 ohm sini. 9 ohm di sini 1 ohm. Oke ya. A-nya mulai dari sini dah. A, B, C, D, E, di sini F ya. Berarti nanti yang dicari adalah DA, P, kemudian V, EA, V, DF, V, DB, V, CA, dan sebaliknya gitu. Nah sekarang arah daripada loopnya atau arusnya mau kemana? Mau ke atas? Oke, naik sini. Berarti ini naik. Yo, naik, jangan satu naik satu turun. Nanti kamu pusing. I1 di sini adalah I2. Jangan pakai I3 ya. Ya, sekarang untuk loop 1. Ya. Loop 1. Kamu ingat di tengah itu ada berapa arus? 2 arus. Nah, loop 1 berarti yang kamu perhatikan yang satu aja. Ini ketemu apa dulu? Ya, ini mutlak harus ditulis sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0 ya. Berarti minus E2 minus E3 ditambah dengan I1 berarti kali R berapa aja? 1 tambah R2 tambah R3 tambah
R10 tambah R9 tambah R8. Lalu ditambah dengan I2 berarti R9 ditambah dengan R10. Nah, ini sama dengan 0. Nah, habis itu nanti E-nya semuanya pindah ya. Jadi yang I, Nixon, perhatikan, nanti kamu enggak tahu. Ya, yang ini R-nya kamu kasih masuk, nanti I1 di depan, I2-nya di belakang ya. Nah, sekarang untuk loop 2. Nanti tinggal kasih masuk angka. Yang penting di sini benar. Kalau di sini benar, selanjutnya itu sudah operasi matematikanya. Ini sigma E ditambah dengan sigma I R sama dengan 0. Oke. Loop 2. Berarti kamu perhatikan yang ini. Ketemu apa dulu? Minus. Berarti ini minus E2 minus E1 ditambah dengan I2 dulu. Mengalir di semua hambatan mulai dari R berapa kamu mau tulis? R mana? 7 yo, ayo 7 udah. 7 tambah R6 tambah R5 tambah R4 tambah R10 ditambah R9. Tutup kurung ditambah dengan I1 kali R9 ditambah dengan R10. Ini sama dengan 0. Nah, nanti pindahkan lagi. I1-nya taruh di depan, I2-nya taruh di belakang, baru setelah itu nanti kamu eliminasi. Ya, sekarang mau V yang mana yang mau dicari? V mana? Jalan terpendek yang kamu harus cari. Mau yang tengah, pinggir, atau yang mana? Ah, BA. DA, DA. DA atau DB? DB ini. DB, ya wes, DB. Tidak apa. Nah, DB ya, pakai jalan yang ini. Berarti ini D, ini B. Ya. Lalu di sini adalah R7, ini R6, ini R5, lalu ini adalah E1. Nah, untuk V, D, B itu berarti sama dengan apa? Sigma E ditambah sigma IR. Nah, arus yang mengalir di DB ini kan hanya ada apa? I2 kan? I2. V-nya juga sama nih. Ke sini. Ini VDB. Berarti searah enggak? Searah, oke. Nah, dari D ke B, untuk elemennya dapat apa? Negatif atau positif? Negatif, maka ini minus E1. Lalu arus yang mengalir ini hanya I2, berarti ini ditambah dengan I2 dikalikan R-nya ada R berapa? R7 ditambah R6 ditambah dengan R5. Udah selesai. Tinggal kasih masuk angka finish gitu. Ada lagi? Apa? Jangan ditanya EB artinya itu EB, 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 EB. EB berarti dari sini ke sini. Nanti ini dihilangkan ini. Ini dihilangkan. Kan terpotong di sini. Yang ini R9, jadi kalau kamu cari EB, EB berarti ini hilang. Ini enggak ada. Tapi ingat, yang di sini berarti I1. Yang di sini berarti I2. Ini I2. Gitu. Jadi ini enggak ada kalau EB. Ini juga enggak ada. Ini juga enggak ada. Ini juga enggak ada. Seperti itu. Itu kalau mau cari VFB. Tapi nggak pernah sih dicari gitu. Nanti kamu pusing. Ya. Oke, jelas? Ya, berarti sekarang kita lanjut lagi. Nanti kamu kerjakan sendiri lagi ya. Silahkan dicari semuanya. Kita ke kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu diberi notasi E. Nah, kita ingat bahwa benda bermuatan, kita ada berapa jenis muatan? Ada berapa jenis? Dua ya. Ya, yang satu adalah muatan positif, yang satu adalah muatan negatif. Nah, sama seperti kita ya. Kita bisa bersifat positif itu jika kita apa? Fokusnya kepada diri sendiri atau fokusnya kepada orang lain? Fokusnya pada orang lain atau berdampak bagi orang lain. Berarti kita harus masuk semua atau keluar. Kalau kita dampak ke orang lain, berarti kita harus keluar, belajar memberikan sesuatu gitu. Entah senyum kita, perhatian kita, atau apa gitu ya. Sama aja ini, muatan yang positif ini, kuat medannya, arah kuat medannya, itu keluar. Ini berpositif. Jadi ini semuanya keluar.
arah kuat medannya ke segala arah. Ya, ke segala arah. Nah, ini keluar. Nah, itu. Nah, tetapi kalau yang terlalu egois, aku. Jadi semuanya aku, menuju ke diri sendiri semua. Nah, itu orang-orang yang egois, yang hanya maunya dirinya diperhatikan, tidak mau memperhatikan orang lain. Nah, jadi semua tertuju padaku gitu ya, semua mata tertuju padaku. Ini kuat medannya ini negatif. Berarti kita memberikan pengaruh yang negatif. Ya, Tuhan mau kita memberikan pengaruh positif atau negatif? Positif. Positif. Maka kita harus belajar menjadi berkat, ya. Oke. Nah, ini kuat medan. Jadi arah kuat medan positif itu adalah keluar dari muatan, kemudian yang negatif itu adalah menuju ke muatan tersebut. Kalau begitu, jika ada dua buah muatan ini yang positif dan negatif, maka arah medan listriknya ya, kuat garis-garis gaya medannya itu dari positif menuju ke negatif, ya. Jadi kalau misalnya di sini ada positif lalu ini negatif, maka medannya itu arahnya ke sana. Ya, seperti ini ya. Jadi yang dari sini ya ini akan masuk semua ya, masuk semua ke sana. Nah, ini kalau ini berarti arahnya keluar. 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 Seperti itu ya. Oke. Berdampaklah positif, jangan berdampak negatif ya. Nah, sekarang berikutnya bagaimana kalau ada dua buah muatan, lalu ada sebuah titik di antara kedua muatan itu. Titiknya terserah, mau di mana-mana aja bisa. Misalnya ada satu titik, sekarang titiknya ada di sini satu, kemudian yang satu ada di sini, yang satu ada di sini, yang satu lagi ada di sini. Di sini muatannya anggaplah bermuatan positif, ini kita sebut Q1, lalu ini kita sebut Q2. Sebutlah titik P, titik apa ya? M gitu, lalu titik N, lalu titik apa jangan. Yang tidak ada hubungannya dengan rumusnya. Titik C, oke titik C atau ABC ya boleh nggak apa-apa. Ya, ya. Nah sekarang kita akan menggambarkan arah dari kuat medan listriknya pada masing-masing titik. Dari muatan ini arahnya kan positif kan? Ini ke sini kan positif, keluar dari muatan. Berarti itu kamu hubungkan dari titik pusat muatannya ini ke titik P. Kalau misalnya kamu mau ke P, ke sini, ke sini. Nah, lalu kita menggambarkan arah kuat medannya. Arah kuat medannya berarti ini akan keluar ke sana. Nah, begitu caranya menggambar ya. Nah, ini berarti kita sebut dengan E1. Ya, kita sebut E1. Nah, kalau ini muatannya adalah negatif, maka kita harus menghubungkan antara titik ini dengan pusat muatannya ke sini. Ya. Nah, kemudian kita menggambarkan dari titik ini berarti menuju ke muatannya sana. Maka yang ini kita sebut dengan E2. Jelas? Ya, Ibu hapus yang ini. Nah, ini untuk yang di titik P. Ada berapa E? 2E. Nah, misalnya aja. Misalnya ini adalah sudutnya adalah tegak lurus, saling tegak lurus. Maka untuk mencari E di titik P, ini akan sama dengan apa? Akar dari E1 ditambah dengan E2. Karena saling tegak lurus kan? Ya. Sekarang untuk yang di titik lain lagi. Misalnya di sinilah, Ibu bikin lagi satu nih. Sini. Titik B ini ya, titik B. Ke B dulu. Di titik B, sama Ji. Kamu menghubungkan lagi nih pusatnya ini ke sini. Keluar atau masuk? Positif, keluar. Oh, berarti ini. Ya. Maka ini kita sebut dengan E1 di B. Kemudian terhadap titik muatan kedua. Ya. Arahnya kemana? Keluar atau masuk? Masuk. Ya. Jadi di sini adalah E2 di B ya. Nah, Ibu hapus lagi nih. Siapa kentut? Tuh ada brut itu. Tidak itu bunyi-bunyian. Nah, ya ini sudutnya adalah theta. Ya, sudutnya theta. Kalau begitu maka di sini untuk E di titik B sama dengan apa? Akar dari E1 kuadrat ditambah dengan E2 kuadrat ditambah 2 E1 dikalikan dengan E2 dikalikan dengan cos theta. Tetanya berarti theta 2 ya. Oke. Nah, bunyinya nanti dari tengah-tengah situ enggak tahu apa gitu. Nah, sudah seperti ini ya. Jadi kalau membentuk sudut berarti kita menggunakan rumus vektor ya, Steven.
Tidak cerita itu sama cerita terus ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Oh ya, kuadratnya lupa ya. Siapa yang nyembunyi ini nih? Loh, ada yang nyembunyikan itu ya. E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat. Ya, ya oke. Thank you Samuel. Ya, sekarang nih. Apakah E1 di P dengan E1 di B itu sama? Kira-kira sama enggak? Jaraknya sama enggak? Berbeda ya, berbeda, pasti hasilnya akan berbeda. Jadi di titik masing-masing titik itu kamu harus cari sendiri-sendiri. Nah, rumusnya itu apa? Kita punya rumus F itu sama dengan K I kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Hubungan antara F dan Q itu adalah F juga sama dengan dikalikan dengan Q. Berarti sama dengan apa? F dibagi dengan Q kan? F-nya kaki kuadrat per R kuadrat dibagi dengan Q. Berarti jadi apa? Kaki per R kuadrat ya. Jadi kalau R-nya beda, muatannya sama tapi jaraknya beda, maka E-nya akan berbeda. Ya, sekarang kita lihat lagi yang di sini nih. Terhadap Q1 di N. Keluar atau menuju ke muatan? Keluar. Kemudian terhadap Q2 menuju ke muatan. Oke, berarti ini ya seperti ini. Nah, di sini berarti adalah E1, yang ini adalah E2. Maka E di titik N berarti sama dengan apa? E1 ditambah dengan E2. Sekarang di titik C nih. Di titik C terhadap Q1. E1-nya arahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Oke. Nah, kemudian E2-nya arahnya kemana? Ke kanan. Oke. Jadi di sini ini adalah E1, yang ini adalah E2. Maka E di titik C sama dengan apa? E2 dikurangi dengan E1. Sekarang untuk di titik M. Di titik M, E1-nya kemana? Ke kanan. Oke. E2-nya kemana? Ke kiri. Oke. Kalau begitu, ini adalah E1, yang ini adalah E2. Berarti E di titik M, E1 dikurangi dengan E2 ya. Jadi bisa ya menentukan arahnya ya. Seperti itu. Gampang ya? Gampang ya. Oke. Nah, sekarang lagi. Ada dua buah muatan. Terpisah pada jarak tertentu seperti ini. Anggaplah I1-nya sama dengan misalnya 36 mikrokolom. Positif atau negatif? Positif. Kemudian Q2-nya sama dengan 25 mikrokolom. Positif atau negatif? Positif. Nah, sekarang ada beberapa titik nih. Yang pertama di sini adalah titik P. Kemudian ini adalah titik A misalnya. Lalu di sini adalah titik B. 6 tambah 5 berapa? 11 ya. Ini terpisah pada jarak 110 cm. Kemudian yang di sini itu jaraknya misalnya sama dengan 20 cm. Enggak. Oh, ya. Terpecet ini 20 cm ya misalnya ini jaraknya. Kemudian titik B di sini ya udahlah anggaplah 20 cm juga gitu ya. Nah, sekarang dianggap untuk E di titik A itu sama dengan 0. Nah, pertanyaannya jaraknya anggaplah di sini adalah X ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini X-nya sama dengan berapa jika E di A sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya kalian mencari E di titik P, kemudian yang ketiga mencari E di titik B. Ya, E di titik B sama dengan berapa? Ini sebetulnya 3 soal digabung jadi 1. Jadi akhirnya cuma 1 soal gitu ya. Nah, sekarang untuk yang E di titik
A. E di titik A. Ya, kita E di titik A dulu nih. E di titik A, kita akan melukis dulu arahnya, kuat medannya untuk yang di titik A ya. Yang di titik lainnya kan gampang. Di A punya E1 arahnya kemana? Ke kanan ya. E1. E2 arahnya mana? Arahnya ke kiri. Mirip-mirip yang apa F kolom ya. Jadi ini adalah E1, yang di sini adalah E2. Kemudian ini ke sini adalah R1, kemudian ini ke sini adalah R2 ya. Jadi untuk di A, R1-nya sama dengan apa? Sama dengan apa R1-nya? X kan? Kemudian R2-nya sama dengan apa? 110 cm dikurangi dengan X. Nah, tadi E di titik A itu sama dengan 0. Berarti E1 ke kanan, E2 ke kiri. E1 dikurangi dengan E2 sama dengan 0. Maka E1 sama dengan E2. E1 sama dengan K I1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Apanya yang bisa hilang? K-nya hilang. Berarti Q1 dibagi dengan Q2 sama dengan R1 dibagi dengan R2. Ini kita pangkatkan 2. Maka akar Q1 per Q2 sama dengan apa? R1 dibagi dengan R2. Bisa nggak kamu cari X-nya? Bisa ya? Gampang ya? Lanjutkan. Silahkan dilanjutkan aja nanti. Tinggal kamu kasih masuk kok ya. Ini tinggal kamu kasih masuk jadi apa? Berikutnya. Akar dari berapa? Q1 36 mikrokolom dibagi dengan 25 mikrokolom sama dengan apa? X dibagi 110 cm dikurangi dengan X kan? Ya. 36 per 25 di akar 6 per 5 sama dengan X dibagi dengan 110 cm dikurangi dengan X. Kali silang, nanti kamu akan dapat berapakah nilai daripada X-nya ya. Kalau nggak salah sama dengan 3, berapa ya? 66 ya? Maybe 66. 10, 60 kayaknya. Nantilah dihitung lah. Nah sekarang untuk yang di titik P sekarang. Di titik P, kita tentukan dulu arah kuat medannya. Kemana nih? E1 kemana? Ke kiri ya? E2 ke kiri juga. Masa? Keluar semua ya. Berarti di sini adalah E1, ini adalah E2. Maka E di titik P sama dengan E1 ditambah dengan E2. Sekarang untuk yang di titik B. Keluar ya? Ke kanan ya? Ke kanan semua ya? Oke. Berarti di sini adalah E1, E2. Maka E di titik B sama dengan E1 ditambah dengan E2. Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ya,